Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rauf dari kelas PJKRC dengan NIM 20030150101021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori psikologi belajar. Beberapa teori behavioristik. Beberapa teori belajar yang akan dikemukakan di sini meliputi koneksionisme dari Thorndike, classical conditioning dari Pavlov, dan operant conditioning dari Skinner. 1. Koneksionisme dari Thorndike, yaitu hukum kesepian, hukum latihan, hukum efek, dan konsep transfer of training. Hukum kesepian. Hurlock tahun 1990 mengatakan bahwa keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul daripada orang yang belum siap untuk belajar. Kesiapan dalam keterampilan tidak hanya melibatkan kesiapan psikologis, tetapi kesiapan fisik juga besar pengaruhnya terhadap pencapaian hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, Ossendine tahun 1984 mengemukakan bahwa belajar akan berlangsung sangat efektif jika siswa telah siap untuk memberi respon. Hukum latihan. Hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang-ulang respon tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antara stimulus dan respon, sebagaimana dijelaskan oleh Fitz dan Posner dalam Bugelski tahun 1964. Dengan latihan berulang-ulang dalam waktu yang lama akan terjadi otomatisasi. Sekalipun pada mulanya siswa hanya mencoba-coba, perlakuan ini merupakan suatu proses yang mengutamakan aktivitas fisik. Hukum efek. Hilgard dan Bauer tahun 1977 menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus, respon atau SR akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan sebaliknya. Penerapan teori Thorndike dalam proses belajar motorik menurut Lutan tahun 1988 dapat dilakukan sebagai berikut. A. Siswa harus siap secara psikologis maupun fisik. B. Latihan dilakukan berulang-ulang dalam kondisi belajar yang baik. C. Tugas guru mengorganisasikan elemen-elemen keterampilan yang akan dipelajari mulai dari sederhana sampai yang kompleks. D. Dengan belajar elemen-elemen akan memperhalus nilai transfer. E. Untuk memperkuat koneksi stimulus respon dapat menggunakan hadiah. Konsep transfer of training. Masih ada satu hal penting yang perlu dikemukakan di sini dari konsep Thorndike, yaitu transfer of training. Konsep ini mengandung makna bahwa apa yang pernah dipelajari atau dilatih di satu sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dapat pula digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat atau di luar sekolah. B. Classical conditioning dari Pavlov. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov membenahi berfungsinya kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tentu dapat dibentuk dengan pengaturan dan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan tingkah laku tersebut disebut proses pensyaratan atau conditioning process. C. Operant conditioning dari Skinner. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan berlaku sebagai hubungan antar perangsang dan respons. Teori ini dikembangkan dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan kotak dan dipasang pengungkit, sehingga apabila pengungkit tersebut ditekan maka akan mengeluarkan makanan. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu responded response dan B. operant response. B. Beberapa teori kognitif. 1. Teori Gestalt. Hukum Pragnas atau penuh arti. Hukum ini merupakan hukum umum yang menyatakan bahwa pengamatan suatu objek cenderung untuk dikaitkan dengan sesuatu sehingga pengelompokan objek ini mempunyai arti tertentu baginya. Pengaturan tersebut mungkin menurut bentuk, menurut ukuran, menurut warna, dan sebagainya. Hukum kesamaan atau law of the similarity. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang sama cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati deretan tegak lurus atau barisan sejajar sebagai kesatuan atau gestalt. Hukum pendekatan, law of proximity. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang saling berdekatan cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati A atau B, C atau D, dan E atau F sebagai kesatuan atau gestalt daripada A sampai F atau C sampai F.
Hukum ketertutupan atau law of closure. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang tertutup cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, pada umumnya orang akan cenderung mengamati B ke C dan D ke E daripada A atau B, C atau D atau E atau F. 2. Teori Medan-Lewin. Belajar adalah mengubah struktur kognitif. Pemecahan masalah hanya dapat menjadi apabila struktur kognitif diubah. Contoh, hubungkanlah keseimbangan titik-titik yang ada satu sama lain dengan menggunakan sebanyak-banyak 4 buah garis dengan tanpa mengangkat alat tulis Anda. 2. Peranan hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman merupakan dua sarana motivasi yang berguna, tetapi dalam penggunaannya memerlukan pengawasan yang cukup. Nilai yang baik tentu sangat menyenangkan bagi siswa. Namun belajar untuk memperoleh nilai baik pada umumnya dianggap sesuatu yang kurang menarik bagi siswa. Masalah sukses dan gagal. Faktor motivasi lain yang penting adalah pengalaman sukses yang berperan sebagai hadiah dan gagal yang berperan sebagai hukuman. Apabila seseorang dapat pengalaman sukses, maka dia akan merasa bangga, senang, puas, bergairah, dan sebagainya. Sehingga dia akan berusaha mencapai sukses pada setiap kali ada kesempatan. Sebaliknya, apabila seseorang mendapat pengalaman gagal, maka dia akan merasa malu, sedih, tidak puas, hilang semangat, dan sebagainya. Dan jarang juga putus asa. Taraf aspirasi. Pengalaman sukses dan gagal itu erat kaitannya dengan taraf aspirasi seseorang. Sesuatu hal yang bagi seseorang dianggap telah menimbulkan pengalaman sukses, bagi orang lain barangkali masih dianggap kegagalan dan sebaliknya. Oleh karena itu, pengenalan taraf aspirasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam belajar. Rangkuman. Menurut teori koneksionisme dasar, terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. 3 buah hukum primer yang dikemukakan Thorndike adalah 1. Hukum kesiapan, 2. Hukum latihan, 3. Hukum efek, dan 4. Konsep transfer of training. Menurut teori classical conditioning dari Pavlov, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. Skinner yang mengembangkan teori operan conditioning mengemukakan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Menurut Skinner, adanya 2 macam respons, yaitu A. Responded response dan B. Operant response. Teori Skinner sangat besar pengaruhnya konsep-konsep behavior control dan behavior modification. Sangat populer pada kalangan tertentu. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi pengajaran, pengaruh dari teori ini sangat besar. Teori Gestalt menganggap bahwa insight merupakan inti dari belajar. Oleh karena itu, apa yang dipelajari hendaknya dimengerti dan dipahami. Hukum-hukum dari teori ini meliputi 1. Hukum Pragnas atau penuh arti, 2. Hukum kesamaan, 3. Hukum kedekatan, dan 4. Hukum ketertutupan. Unsur-unsur baru mengenai belajar teori Medan dari Kurt Lewin sebagai berikut. 1. Belajar adalah pengubahan struktur kognitif. 2. Peranan hadiah dan hukuman sebagai motivator. 3. Masalah sukses dan gagal. Dan 4. Taraf aspirasi. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.